Selamat siang para penyuluh yang terkasih. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan evaluasi dan himbauan kepada rekan-rekan penyuluh sekalian kaitan dengan tugas dan pelaksanaan tugas, pendokumentasian, pelaporan, dan penguploadan laporan tersebut di aplikasi SIP2Card. Pertama-tama sebelumnya kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan dan rekan-rekan penyuluh sekalian diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai seorang penyuluh di tempat tugas masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan evaluasi, ini kita sudah memasuki bulan Mei tahun 2022. Dan masa kontrak kerja Bapak Ibu per 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024, kita sudah diprogramkan atau dikondisikan bahwa sistem pelaporan sudah murni menggunakan aplikasi SIP2Card. Nah, bagi para penyuluh yang sebelumnya menggunakan metode manual, maksudnya melaksanakan tugas dan melaporkan secara portofolio laporan tersebut ke kantor, maka seperti yang kita sudah jalani selama lebih kurang 4 bulan ini, kita sudah sistem online atau berbasis digital. Oleh karena itu, saya tentu yang pertama saya mengapresiasi rekan-rekan yang sudah sangat maksimal, memadai, proporsional, prosedural, sebagaimana yang diinstruksikan di dalam petunjuk teknis atau juknis, bagaimana pola penyuluhan, baik pola pelaksanaan, pola perencanaan, sebelumnya perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian, pelaporan, dan penguploadan laporan tersebut ke dalam aplikasi SIP2Card. Tadi saya mengatakan saya mengapresiasi karena memang dari 27 jumlah penyuluh yang ada di Kabupaten Sekadau, saya senang 95% itu tidak ada persoalan. Artinya kemitraan kita sangat positif ketika saya menyampaikan, mensosialisasikan baik secara pribadi yang datang ke kantor berkelompok 5-6 orang atau via aplikasi SIP2Card, dan itu seperti diterjemahkan rule-nya itu betul, benar, standar, dan memang demikian adanya sehingga tidak ada persoalan. Hanya sekarang kaitan dengan evaluasi, saya mau menyampaikan kepada 1, 2, 3 atau 4 mungkin 5 penyuluh yang selama ini yang baik di dalam grup WhatsApp saya sampaikan secara terbuka supaya teman-teman yang lain juga tahu, maupun secara pribadi saya menghubungi yang bersangkutan untuk mengupgrade diri dengan standar penyuluhan yang diminta sebagaimana di dalam juknis. Nah, rekan-rekan penyuluh sekalian, saya mau katakan bahwa kita bekerja dalam sistem, dalam pola, ada limit waktu, deadline ya, ada pelaksanaannya memang sudah semacam harusnya sudah demikian adanya. Tapi persoalannya sampai dengan bulan yang kelima ini, setiap akhir bulan saya selalu harus mengingatkan, membangunkan ketertiduran, katakanlah begitu, yang selalu lambat sampai dengan lewat bulan. Walaupun kita masih diberikan dispensasi sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya, tapi bukan berarti kita harus hari terakhir baru menyerahkan, mengupload relasi tersebut.
Mengapa saya menegaskan ini? Karena ini yang sering membuat kita, terutama saya sebagai admin di kabupaten, merasa harus bergerak, berjuang, mengingatkan seolah-olah kita ini seperti tidak tahu apa-apa, tidak tahu prosedur, tidak tahu juknis, tidak tahu aturan main. Nah, maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan, oke lah, bulan 1, bulan 2, bulan 3 atau Januari sampai dengan April ini kita sudah berproses dengan segala dinamika yang ada. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, bagaimana rewelnya saya sampai dengan bahwa harus mengingatkan. Kadang-kadang saya juga harus merasa bersalah atau berdosa karena menyebut nama orang di forum publik itu tidak baik. Tapi itu harus saya katakan. Tetapi pun sudah demikian, sampai saya melakukan itu, tidak juga saya melihat ada perubahan yang signifikan. Karena itu, saya sudah menerima surat dari Kanwil tentang pergantian penyuluh antar waktu. Mungkin bagi penyuluh yang karena alasan tertentu, misalnya lulus CPNS atau P3K atau diterima di tempat pekerjaan yang lebih menjanjikan dengan kesejahteraan yang tentu saja lebih memuaskan. Tapi terlepas dari itu juga kebijakan dari pimpinan lokal daerah, dalam hal ini admin sebagai pimpinan Bapak Ibu Kasih Bimas Katolik seperti saya ini, saya juga punya hak. Karena pada saat penerimaan saya yang menerima, tapi ketika dalam perjalanan ada persoalan dengan berbagai pertimbangan, tentu saya dengan tim di kantor, maka ketika saya memutuskan, bisa saja saya memutuskan hubungan kerja. Tapi itu kan hal yang tidak kita inginkan. Tapi saya mau katakan ini, bahwa kita ini sudah mendekati semester pertama akan berakhir. Deadline di dalam petunjuk teknis atau surat yang dikeluarkan oleh Bapak Pembimas itu mengatakan itu sudah diatur di situ. Jika ada keinginan untuk mengganti penyuluh atau penyuluh memang karena alasan tertentu tidak lagi menjadi penyuluh, maka di situ diatur tentang pergantian antar waktu. Maka pada saat ini saya mengatakan, sebelum saya bersikap, mengambil keputusan dan lain sebagainya, mari kita format ulang kalau sesuatu itu mengandaikan ada perubahan yang bisa menjadi perbaikan bagi kita bersama, terutama Bapak Ibu, supaya kita tidak ada persoalan. Maka buat perencanaan, buat pelaksanaan, buat pelaporan, upload di aplikasi Sip2Kat dengan standar halaman 1, karena itu ada 4 kolom di format itu. Kolom pertama adalah daftar hadir, kolom kedua adalah materi yang di halaman pertama itu disahkan oleh pimpinan gereja setempat, dalam hal ini pastor paroki atau pemimpin umat, dan halaman ketiga foto tampak belakang penyuluh, maksudnya jadi melihat kepada objek binaan atau umat, dan yang keempat adalah foto tampak depan, sehingga ketika ini diupload itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan juknis, dan itu saya tidak akan meragukan, Bapak pasti akan saya setujui. Yang selama ini yang tidak saya setujukan, Bapak Ibu tahu apa persoalannya. Karena itu mari kita mengecilkan persoalan, menghilangkan, bahkan jangan sampai ada hal-hal ini lagi. Dan silakan setiap minggu itu sudah ada laporan yang di-upload, sehingga saya tenang bekerja. Pada akhir bulan saya tidak harus seperti orang gila, harus mengingatkan, kadang-kadang menyindir, menyinggung, itu tidak enak. Kita sudah sama-sama dewasa, kita sudah sama-sama tahu tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, para penyuluh yang terkasih, mohon maaf. Jadi tujuan saya mengevaluasi dan memberi himbauan ini supaya tidak ada hal-hal yang kemudian hari menjadi persoalan di antara kita. Saya melaksanakan tugas saya sebagai koordinator pimpinan Bapak Ibu Kasih Bimas Katolik, admin di tempat Bapak Ibu. Saya ingin semuanya yang terbaik. Demikian juga Bapak Ibu, supaya tidak ada kendala dan kemudian hari kita bisa bersyukur, bisa bersenang hati karena kita sudah bekerja, sudah berproses, dan tidak ada hal-hal yang menjadi kendala bagi kita untuk tetap dalam kebersamaan. Bapak Ibu sebagai penyuluh, saya sebagai admin, dan kita sebagai mitra kerja yang baik satu sama lain. Demikian, terima kasih, mohon maaf, selamat
siang, salam sejahtera, damai sejahtera Kristus menyertai kita.